most wanted person in the BRIN. Yang terhormat Ketua LPPM, Bapak-Bapak Ibu sekalian, para peneliti baik yang dari BRIN maupun dosen-dosen kami yang dari Unhas maupun dari perguruan tinggi di sekitar Makassar yang berkesempatan juga hadir, ya perlu kami sampaikan Prof. Agus dan Bu Ajeng. Ini ada beberapa memang yang kami coba hubungi bukan cuma dari Unhas saja tapi dari beberapa perguruan tinggi di sekitar Makassar ini untuk menghadiri acara ini, dan beberapa teman-teman bergabung lewat Zoom hari ini karena kesibukan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di level fakultas juga yang dimulai kemarin dan sekarang ada di fakultas, sehingga yang hadir ini memang cukup terbatas karena kondisi perkuliahan kita yang akan memulai minggu depan dan dimulai dengan penerimaan mahasiswa baru pada mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi perlu kami sampaikan bahwa menindaklanjuti kunjungan Prof. Agus dan Mbak Ajeng ke Unhas dalam rangka peresmian Pusat Kolaborasi Riset Mikroba Kars yang telah dilaksanakan kemarin, memanfaatkan waktu beliau di Makassar khususnya, kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kembali beberapa skema pendanaan yang dimiliki oleh BRIN tentunya sebagai lembaga induk riset di Indonesia, sehingga kemudian itu bisa dimanfaatkan bersama oleh sivitas akademika maupun para pemangku kepentingan yang terkait dengan riset dan inovasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa hal terkait terutama masalah skema pendanaan tentu dan hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas BRIN sejauh ini. Baik, pada kesempatan pertama saya mempersilakan memberikan sambutan Ketua LPPM Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Muhammad Asrul Masih, PhD. Ya, makasih Pak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini, baik yang datang secara luring maupun secara daring. Hari ini kita sengaja mendatangkan langsung ya Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Prof. Agus, dan Direktur Pendanaan, Dr. Ajeng, yang mungkin lebih bagus kalau kita mendapatkan informasi langsung dari beliau tentang pendanaan apa saja yang ada dari BRIN. Ya, riset-riset apa saja yang potensial kita bisa ajukan untuk dana BRIN ini. Sebagai laporan saja, Prof. Agus, kami di Universitas Hasanuddin terutama LP2M itu untuk dana grant RIM itu kita sudah alhamdulillah setiap batch kita ada dari Universitas Hasanuddin. Batch 1 saya lihat ini ada 2,4 M kita dapatkan untuk Unhas untuk 3 peneliti. Mudah-mudahan dengan datangnya Prof. Agus dan tim di sini, kita bisa mulai menambah untuk batch berikutnya untuk RIM. Batch kedua itu di bulan November 2022 juga dapat 3 peneliti dan totalnya 1,5 M. Ini malah menurun. Kemudian di batch ketiga bulan Mei yang lalu kita juga dapat 3 peneliti dengan total dana 470 juta lebih. Jadi dana-dana ini kalau kita total lumayan, tapi sebenarnya kemarin Prof. Agus katakan bahwa masih banyak dana BRIN yang belum dimanfaatkan oleh peneliti. Ya, oleh karena itu kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa membuat proposal ini berkompetisi dan mendapatkan trik-triknya, dan kami dari LP2M berusaha untuk memfasilitasi ya dengan mungkin nanti kita akan membuat semacam coaching klinik untuk bagaimana proposal kita bisa sampai diterima di
grant-grant yang ada. Terus terang LP2M berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, terutama seluruh dosen, agar supaya bisa memasukkan proposal, bisa beraktif dalam proposal, karena biar bagaimanapun dosen harus ada kewajiban tridharma, dan salah satunya adalah penelitian. Harapan kami bahwa setiap dosen itu bisa melakukan penelitian dan menghasilkan satu publikasi. Kalau dosen kita ada 2.000 lebih, bisa menghasilkan satu saja publikasi per tahun di Scopus, ya, dan sederajat, maka ranking kita bisa akan naik sebenarnya, ya. Target kita tahun ini 2.500 Scopus, ya. Ini baru hari kemarin saya lihat belum mendekati 1.000. Padahal ini sudah bulan Agustus. Mudah-mudahan biasanya memang di akhir-akhir kita biasanya memacu untuk menghasilkan ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai target ini, dan dengan bantuan grant-grant yang ada dari BRIN ini, kita berharap bisa banyak yang dihasilkan. Dana internal Unhas, dana WCU, itu semuanya sebagian besar juga kita arahkan kepada grant-grant internal kita. Jadi besar harapan kami Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama, dan kemarin kan kita juga membuat semacam satu grant saja, yaitu namanya penelitian fundamental kolaboratif, ya. Harapannya bahwa 257 tim yang kita biayai untuk tahun ini itu bisa, tim-timnya kan ada 7 orang ditambah 2 mahasiswa jadi 9 orang, tambah 1 narasumber jadi 10 orang sebenarnya. Nah, 10 orang ini kalau mau berkumpul terus berdiskusi, mencari topik, ide, riset yang lain yang merupakan pohon penelitian dari topik yang dibiayai, itu bisa memasukkan anggarannya kembali untuk BRIN, ya, dari skema pendanaan yang ada. Dan bukan tidak mungkin yang anggota bisa menjadi ketua lagi, sehingga timnya ini tetap jalan, tidak bubar hanya untuk satu grant saja. Itu yang harapan kita, kenapa kita membentuk fundamental kolaboratif ini, agar supaya tim ini tetap jalan, tetap solid, bahkan kalau perlu membangun tim ini menjadi kolaborasi internasional. Itu harapan kami. Sehingga citasinya juga akan semakin banyak. Kalau citasi banyak, maka high index juga akan banyak, akan tinggi. Kalau tinggi high index, maka semua grant-grant yang ada, yang disiapkan terutama oleh BRIN, itu bisa memenuhi kriteria untuk kita, ya. Jadi besar harapan kami bahwa Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan fasilitas ini, sehingga akan banyak proposal yang masuk. Kalau kemarin Prof. Agus katakan bahwa kalau 10 diajukan proposal, kemungkinan 10 atau 20% saja diterima. Jadi 1 atau 2 saja yang diterima, yang terbaik. Tapi kalau kita majukan 100 atau 1.000, maka 100 proposal yang akan diterima, ya kan? Walaupun kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas riset yang kita harapkan. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Prof. Agus dan tim yang telah menyuguhkan waktu untuk datang ke LP2M kita untuk memberikan langsung informasi tentang grant-grant yang ada pada BRIN. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada tempat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Nas. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Prof. Agus. Mungkin ada pengantar sebelum ke Mbak Ajeng. Baik, terima kasih yang kami hormati Prof. Nasrum, Ketua LP2M Universitas Hasanuddin, Pak Sekretaris LP2M, Ibu Direktur, Bapak Ibu Periset BRIN yang ada di kawasan Makassar, dan juga para dosen Universitas Hasanuddin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu dalam acara sosialisasi pendanaan riset dan inovasi yang ada di BRIN. Nanti secara detail skema-skema pendanaan akan dijelaskan oleh Bu Ajeng,
Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan deputi fasilitasi itu apa saja ya layanannya yang bisa diakses tidak hanya untuk riset BRIN, tetapi untuk para dosen juga bisa mengaksesnya. Ya. Di deputi fasilitasi kita ada 4 direktorat, salah satunya Direktorat Pendanaan Riset Inovasi, yang lainnya ada yang disebut dengan Direktorat Tata Kelola Perizinan, Riset Inovasi, dan Otoritas Ilmiah, cukup panjang namanya. Ini memberikan izin penelitian, ya, terutama untuk peneliti asing karena diamanahkan di Undang-Undang 11 tahun 2019 bahwa peneliti asing itu harus memiliki izin untuk bisa melakukan riset di Indonesia. Nah, kami yang menerbitkan surat izin penelitian, yang itu menjadi basis untuk mengajukan visa peneliti asing C315 ke imigrasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya partner peneliti asing, maka nanti diajukannya melalui direktorat ini tadi ya, di clearanceethic.go.id. Jadi pintu masuknya di Clearance Ethic. Ya. Oleh karena itu kami juga membuat layanan Clearance Ethic tidak hanya untuk peneliti asing, tetapi untuk peneliti Indonesia semuanya. Dan ini tidak dikenakan biaya, ya gratis. Dari Clearance Ethic untuk sosial humaniora, Clearance Ethic untuk kesehatan termasuk klinis, Clearance Ethic untuk hewan coba, Clearance Ethic bidang kimia, Clearance Ethic bidang nuklir, terkait dengan bahayanya ya, itu diterbitkan oleh kami. Jadi tinggal mengirimkan proposalnya, nanti proposal penelitiannya, nanti tim komite etiknya akan memeriksa dan memberikan sertifikat lolos clearance etik ya sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian. Dan ini terbuka untuk semua pihak, tidak hanya peneliti BRIN, tapi mereka yang melakukan penelitian itu boleh mengajukan ke kami dan tidak dipungut biaya. Ya. Kemudian kami sedang menyusun peraturan BRIN tentang pengalihan material atau material transfer agreement. Ya. Karena ini kan diwajibkan di Undang-Undang 11 juga ya, bahwa semua material itu tidak boleh dialihkan ke luar negeri sepanjang bisa dilakukan ujinya di dalam negeri. Itu sudah jelas tertulis di undang-undang. Nah, oleh karena itu kita membuat guidance bagaimana nanti para peneliti itu berhati-hati dalam pengalihan materialnya. Dan kita berikan template-nya, template MTA-nya, tetapi nanti yang mengeluarkan MTA itu masing-masing organisasi. Ya. Bisa nanti kalau dari Universitas Hasanuddin mungkin dari LP2M yang menerbitkan, tetapi template minimalnya itu kita sediakan, tapi bisa ditambah item-itemnya. Yang penting hal-hal yang harus dimasukkan itu kami siapkan. Nah, ini masih dalam tahapan menyusun peraturannya. Kemudian kita juga memberikan rekomendasi ilmiah, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan satwa atau fauna yang terancam punah. Ya. Jadi nanti kita memberikan rekomendasi apakah boleh Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian misalnya menggunakan penyu misalnya ya. Nanti kita akan memberikan rekomendasi sehingga rekomendasi tersebut bisa dibawa ke KLHK sebagai pengampu untuk menyatakan boleh atau tidaknya Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian yang terkait dengan satwa dan flora yang terancam punah. Itu yang Direktorat Tata Kelola Perizinan tadi. Kemudian kita ada direktorat, satu lagi repositori multimedia dan penerbitan ilmiah. Ya. Direktorat ini salah satunya adalah membuat layanan program yang disebut dengan akuisisi pengetahuan lokal. Nanti bisa di searching di Google. Jadi program ini adalah mengakuisisi produk buku dan audiovisual atau video yang berisikan ilmu pengetahuan. Jadi kita nanti akan membeli istilahnya hak distribusinya meskipun tidak hak eksklusif ya. Jadi nanti kita akan masukkan ke dalam website BRIN sehingga nanti masyarakat bisa mengunduh secara gratis. Nah, sebagai imbalannya kami akan memberikan
uang senilai 5-20 juta per produk. Tapi itu tidak eksklusif, jadi Ibu sekalian masih bisa menerbitkan di penerbit lain, misalnya dengan penerbit Elangga, tapi ada hak eksklusif untuk disebarkan secara online ya, disebarkan di website kami. Nah, ini syaratnya hanya satu, yaitu berkonten ilmu pengetahuan. Kalau video promosi itu tidak masuk ini ya, apa ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia, tentu para dosen pasti punya banyak buku, kemudian video mungkin ya yang terkait ilmu pengetahuan, itu bisa disampaikan kepada kami. Dalam 1 tahun itu ada 3 batch, dan kami menganggarkan imbalan untuk produk-produk audiovisual. Targetnya tahun ini 500 produk yang akan kita akuisisi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk secara aktif ya mengirimkan produknya. Tapi sayangnya untuk preset BRIN ini tidak bisa diberikan imbalan Bapak Ibu sekalian. Ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga. Menurut Kementerian Keuangan, periset BRIN itu tugasnya yang menulis buku dan menyebarkan pengetahuan. Jadi kalau sudah tugasnya, nggak boleh diberi uang lagi tambahan gitu ya. Ya apa boleh buat kalau. Nah untuk periset BRIN, kita ini bekerja sama dengan penerbit luar. Saat ini dengan Springer, nanti dengan Taylor Frances juga, untuk menerbitkan buku, tapi tulisannya harus bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian ya, ke penerbit luar negeri. Sehingga nanti ketika ada penjualan dari Springer atau Taylor Frances dan sebagainya, itu royaltinya akan diberikan kepada penulisnya, karena ini bukan imbalan tapi memang royalti hasil tulisan Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada dasar PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan, untuk memberikan imbal hasil royalti dari hak cipta buku yang dibuat oleh para periset ya. Tapi kalau yang akuisisi pengetahuan lokal tadi, kita belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan imbalan ya kepada Bapak Ibu sekalian internal BRIN. Tapi kalau dosen itu diperbolehkan, atau masyarakat umum ya itu diperbolehkan untuk memberikan imbalan. Ya. Kami juga membutuhkan sebenarnya ini reviewer, Pak Mas Rum ya, reviewer terutama yang video, karena mereview video itu kelihatannya perlu ilmu tersendiri ya, berbeda dengan mereview jurnal, mereview buku, itu rata-rata para periset bisa melakukan review. Tapi kalau mereview film itu tidak hanya kontennya, tetapi bagaimana ilustrasinya, kemudian bagaimana cara mengambil gambarnya, itu perlu keahlian tersendiri. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian punya keahlian melakukan review terhadap video, ini akan kita sedang kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian, karena saat ini honor untuk review video ini masih belum ada SBML-nya ya. Kalau review buku itu sudah diterbitkan SBML-nya, satu buku nilainya kalau salah 700.000. Sedangkan review audiovisual padahal perlu ini ya keahlian khusus, ini masih menggunakan review proposal yang harganya itu hanya 150.000 per produk, dan sedang kita perjuangkan agar bisa minimal 2 juta per video ya, karena kita menyandingkan dengan yang ada di lembaga sensor film ya, yang mereka harus melihat betul semua detik per detik produk videonya itu, sehingga perlu waktu, perlu kejelian, sehingga perlu apresiasi yang lebih kepada review video tadi. Kemudian di direktorat ini juga ada layanan kawasan untuk penerbitan ilmiah, tidak hanya jurnal, tetapi misalnya layanan apakah ada plagiasi dalam buku produknya ya sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan publikasi. Nah, ini sudah bisa dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mengirim makalahnya ke layanan kawasan untuk publikasi ilmiah. Nanti akan diidentifikasi oleh tim kami apakah draft publikasinya tersebut mempunyai tingkat plagiasi sekian persen gitu ya, sehingga nanti bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ada
penerbitan bersama, Mbak Ibu sekalian. Nanti kalau ada universitas atau kolega Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitar Makassar yang ingin bekerja sama dengan BRIN untuk penerbitan bersama, ya, joint publication, tidak hanya jurnal tapi buku, ya. Misalnya nanti ada bukan perusahaan tapi universitas yang publishernya belum established, jadi bisa mengajak publisher dari BRIN untuk bersama-sama menguatkan publisher di masing-masing pihak. Kalau Unhas mungkin publishernya sudah levelnya bagus, tapi mungkin Bapak Ibu kan punya partner, ya, di kampus-kampus lokal yang belum secara sumber daya publishernya masih belum bagus, itu bisa dibantu dengan kita dengan mekanisme publikasi bersama. Jadi nanti ada dua logo BRIN dan logo kampus tempat. Kemudian kita ada repository ilmiah nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya dalam Undang-Undang 11 tadi itu diwajibkan untuk menyerahkan dan menyimpan baik itu data primer maupun data keluaran hasil penelitian. Itu wajib, ya Ibu sekalian, di Undang-Undang 11. Dan sekarang kita sudah menerbitkan peraturan BRIN nomor 18 tahun 2022 yang mana Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya diwajibkan untuk menyimpan data primer dan data keluaran. Jadi mengapa itu wajib? Karena penelitian ini banyak dilakukan oleh banyak orang, tapi kadang-kadang terjadi duplikasi dan inefisiensi, ya, dari hasil-hasil penelitiannya. Kalau semua sudah terkumpul di repository ini, maka akan sangat mudah bagi pengambil keputusan untuk mengidentifikasi mana penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan, mana yang terjadi duplikasi, itu sangat mudah. Tentu ini hak untuk membuka datanya ini diserahkan kepada Bapak Ibu semua, ya, sebagai pemilik data. Jadi bisa tertutup kalau memang sifatnya rahasia, bisa terbuka sebagian untuk kolega di timnya, misalnya di grup risetnya itu boleh membukanya, sedangkan yang lain ditutup, itu bisa juga, atau terbuka semuanya, itu ada pilihan-pilihannya. Tetapi abstraknya itu wajib dibuka semua, sehingga nanti semua orang bisa mengidentifikasi penelitian-penelitian yang sudah ada di Indonesia. Tidak hanya untuk BRIN, ya Bapak Ibu sekalian, BRIN ini, tapi untuk semua pihak yang melakukan riset dan inovasi di Indonesia. Kemudian di direktorat berikutnya adalah Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual, ya, yang melakukan identifikasi kekayaan intelektual yang akan didaftarkan KI-nya. Tidak hanya paten, tapi rezim KI yang lainnya seperti hak cipta, kemudian desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Ini kita melakukan pendampingan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di CWS Makassar membutuhkan tenaga untuk pendampingan KI, nanti boleh bersurat nanti dari kapusnya, ya, atau kepala OR-nya bersurat ke kami agar dikirimkan tim pendampingan KI ke CWS Makassar. Nanti kami akan kirimkan kalau memang nanti dibutuhkan, ya, karena Bapak Ibu sekalian kan punya KKM, termasuk diantaranya adalah paten, ya, atau kekayaan intelektual. Nah ini kami minta sebenarnya KI itu jangan didaftarkan di akhir tahun semua, ya, karena tim kami akan kesulitan sumber dayanya, ya. Jadi mohon nanti diperkirakan, karena akan ditutup sekitar bulan November Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pendaftaran tahun ini. Jadi khawatirnya nanti Bapak Ibu sekalian menyiapkan pendaftaran KI-nya di Desember, didaftarkan diterima Desember tapi didaftarkannya tahun depan, itu yang masuk Desember, ya. Sehingga khawatir nanti KKM Bapak Ibu sekalian tidak tercapai, sehingga terpaksa nanti kan terkena potongan tunjangan kinerja. Sayang kan, bisa dilakukan di tahun di sebelum November, jadi Oktober. Nanti bersurat saja ke kami nanti supaya bisa dikirimkan, ya, timnya untuk menyusun KI bersama-sama dengan tim kami. Kemudian kita sedang berdiskusi juga dengan Kementerian
Parekraf dan juga Menko Marves terkait dengan metode valuasi KI, ya. Karena sudah ada perpresnya bahwa KI ini bisa dijadikan sebagai agunan pinjaman ke bank, ya. Agunan pinjaman ke bank, sehingga perlu ada valuasi, ya. Paten ini kira-kira harganya berapa untuk jadikan agunan ke bank. Meskipun sayangnya kalau KI milik pemerintah ini kan BMN, ya, maksudnya, ya, aset tak berwujud. Sayang BMN tidak bisa diagunkan ke bank. Jadi KI Bapak Ibu sekalian ini tidak bisa diagunkan ke bank, ya, karena tidak ada aturan BMN ini bisa diagunkan untuk mendapatkan pinjaman. Tapi kalau anggaran untuk pendanaan ini sumbernya dari dana abadi penelitian, ya, bukan dari APBN, ya. APBN ini hanya digunakan untuk proses seleksi, pembayaran reviewer, monitoring evaluasi, sosialisasi, dan sebagainya. Tetapi dananya ini bersumber dari dana abadi. Nah, dana abadi ini yang kita gunakan adalah dana imbal hasilnya, supaya uang pokoknya itu tetap tersedia, ya, dikelola oleh Kementerian Keuangan, yaitu LPDP. Sampai tahun ini sudah terkumpul 12,9 triliun. Tahun depan direncanakan bertambah 5 triliun lagi menjadi 17,9 triliun. Kita harapkan nanti makin banyak, seperti dana abadi pendidikan, ya. Dana abadi pendidikan itu sudah track recordnya sudah lama sekali, sudah banyak yang terkumpul. Nah, dari 12,9 triliun dana abadi penelitian ini, rata-rata per tahun itu sekitar 500 miliar yang bisa digunakan untuk pendanaan riset inovasi yang dikelola oleh Bu Ajeng. Jadi Bu Ajeng ini orang betul, ya, orang yang dicari-cari di semua tempat. Dan kalau di BRIN ini memang dianggap paling kaya, meskipun kayanya hanya melalui Excel, ya Bu Ajeng, ya. Bukan di dompetnya, tapi di Excel saja. Dan ini kami membuka peluang sebanyak-banyaknya dengan skema yang ada, termasuk skema-skema yang sedang dikembangkan oleh Bu Ajeng. Terutama skema yang kita kembangkan selanjutnya adalah bagaimana kita memperkuat kolaborasi global dengan partner-partner luar negeri, ya. Kita sedang berdiskusi untuk pendanaan e-Asia, yaitu pendanaan untuk tripartit minimal 3 negara untuk riset-riset. Nanti yang akan kita diskusikan adalah di bidang kesehatan, bidang pangan yaitu nutrisi, kemudian energi alternatif, dan yang keempat bidang pertanian. Jadi ada 4 bidang yang akan kita buka. Syaratnya melibatkan 3 negara minimal. Kalau lebih 4 negara, 5 negara lebih bagus, ya. Negara Asia Pasifik, termasuk Jepang, Amerika, Rusia, Australia ini masuk di meskipun Rusia bukan Asia sebenarnya, tapi dia bergabung juga di e-Asia ini. Kemudian kita juga sedang membangun networking dengan beberapa negara secara, kalau tadi multilateral, ada kegiatan yang joint fund yang sifatnya bilateral. Ini sedang dibahas dengan Cina. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya partner dari Cina, nanti kalau itu call-nya dibuka, mungkin kita harapkan Desember bisa dibuka call-nya. Bapak Ibu sekalian sudah punya partner di Cina yang akan diajak kerjasama riset di bidang-bidang, mungkin nanti kita bisa, saya nggak hafal ya bidangnya, ya. Bidangnya ada hampir sama, ya, kesehatan, pangan, energi. Ada 3 lagi, ya, di bidang, termasuk transportasi juga, ya, ada di situ. Jadi Ibu sekalian silakan mulai sekarang mencoba mencari partner dari negara-negara luar, karena kita sebagai perwakilan funding agency di Indonesia bekerja sama dengan deputi yang lainnya untuk menggait partner-partner funding agency dari luar Indonesia, supaya nanti para periset kita mulai banyak bekerja sama dengan peneliti di luar negeri, sehingga kualitas riset kita akan bertaraf global dan kualitasnya diharapkan lebih meningkat di masa mendatang. Ya, saya kira itu nanti dijelaskan oleh Bu Ajeng skema-skema pendanaannya. Kalau ada tanya jawab, terutama yang terkait kebijakan, nanti saya bisa
membantu untuk menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Agus. Selanjutnya saya persilakan yang kita tunggu-tunggu. Silakan Bu Dr. Ajeng Arumsari selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN. Terima kasih Pak Sekretaris AP2M, terhormat Bapak Ketua AP2M, Prof. Nasrum, Bapak Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Bapak Dr. Agus Haryono. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ajeng dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Saya di sini didampingi oleh tim saya. Saya kenalin ya, kayaknya udah lebih terkenal dari saya nih. Ada Pak Juartono, koordinator untuk skema RIM. Jadi kalau apa-apa berhubungannya sama Pak Juartono kalau terkait pendanaan RIM. Kemudian ada Pak Muklis, kalau beliau itu koordinator untuk skema PPBR atau startup dan PKR, Pusat Kolaborasi Riset. Kemudian ada Bu Nungki yang di ini mengelola tentang RIM juga. Kemudian ada Mbak Cindy, ini membantu Pak Muklis untuk skema PKR dan PPBR. Terima kasih banyak untuk LP2M Unhas yang sudah bersedia untuk menerima kami, mensosialisasikan skema-skema yang ada di kami. Jadi kayaknya enak ketemu langsung ya, karena katanya kalau di Zoom saya tuh galak. Mukanya serius, apa-apa nggak boleh. Nah, tapi kalau ini ketemu langsung nanti kita bisa, saya memaparkan nanti juga bisa berdiskusi ya, tanya jawab apa yang mungkin menjadi ini ya, masih menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya tentang BRIN ya. Tadi juga Prof. Nasrum sudah menjelaskan tentang BRIN. Pak Deputi juga sudah gamblang ya menjelaskan tentang kedeputian kami. Jadi tugas dan fungsi BRIN itu ada 3. Yang pertama adalah pendukung kebijakan. Jadi untuk mendukung kebijakan yang ada di kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah. Nah, fungsi kedua itu adalah sebagai executing agency, jadi yang melaksanakan riset. Jadi kalau Bapak Ibu dulu kenal ada LIPI, Batan, LAPAN, kemudian BPPT, itu semua sudah melebur ke dalam BRIN dan fungsinya adalah sebagai executing agency yang melaksanakan riset. Jadi periset-periset itu ada di bawah organisasi riset dan pusat riset. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bekerja sama terkait riset, bisa langsung ke pusat riset itu. Jadi ada 85 pusat riset, jadi kayaknya apapun ada pasti di sana. Kemudian peran BRIN yang ketiga itu adalah sebagai funding agency. Jadi kalau funding agency ini kami berperan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh periset BRIN, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Jadi baik perguruan tinggi, startup, industri, rumah sakit, ataupun siapapun bisa memanfaatkan peran BRIN sebagai funding agency. Nah, siapa yang ada di funding agency ini? Yang pertama adalah Deputi SDMI. Ini terkait dengan mobilitas periset. Jadi kalau Bapak Ibu ada terkait dengan ini ya, program-programnya banyak ya, ada barista, kemudian ada visiting researcher, postdoc, kemudian ada sebentar, kalau yang berkaitan dengan mahasiswa tuh riset asisten, kemudian juga magang di lab yang ada di BRIN, itu semua ada di Deputi SDMI. Kemudian ada Deputi Infrastruktur, itu adalah penyediaan infrastruktur yang ada di BRIN. Kemudian ada Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, dan terakhir adalah Deputi kami, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. Next. Ya, nah terkait dengan direktorat kami, jadi semua pendanaan kami itu bisa diakses di website kami, pendanaan-risnov.brin.go.id, semuanya online. Kemudian sebenarnya dibuka sepanjang tahun ya, tetapi dalam 1 tahun sih biasanya sekitar 2-3 gelombang. Kemudian adalah evaluasinya berdasarkan rekam jejak. Jadi rekam jejak ketua pengusul dan timnya itu sangat penting dalam skema pendanaan yang ada di kami. Next. Nah, ini adalah skema pendanaan yang ada di kami. Jadi
Ada banyak. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu kenal yang rimnya Pak Juartono, itu adalah salah satu skema di kami. Sekarang namanya berubah menjadi rim kompetisi karena tadinya skema-skema itu mostly ada di pendanaan menggunakan rupiah murni BRIN, tetapi sekarang kebanyakan dialihkan ke pendanaan dengan imbal hasil dan abadi penelitian yang dikelola LPDP, dan namanya hampir semuanya namanya menjadi rim. Jadi ada rim ekspedisi, kemudian rim kompetisi, kemudian rim startup atau perusahaan pemula berbasis riset, ada rim invitasi, rim joint fund, dan juga ada pengujian produk inovasi kesehatan, pengujian produk inovasi pertanian. Untuk pendanaan dengan menggunakan rupiah murni BRIN itu ada pusat kolaborasi riset yang salah satunya kemarin baru diresmikan di sini, dan juga ada fasilitasi hari layar. Next. Nah, ini mungkin sebagai gambaran aja ya jumlah keterlibatan perguruan tinggi sebagai ketua pengusul. Jadi sebenarnya kalau berbicara jangan-jangan pendanaan yang dikeluarkan oleh BRIN ini hanya untuk riset BRIN. Enggak. Kadang tuh malah yang menerima pendanaan tuh lebih banyak dari perguruan tinggi daripada riset BRIN-nya sendiri. Jadi ini sebagai contoh misalnya di RIM itu sudah ada 230 perguruan tinggi, kemudian juga ini jumlah perguruan tingginya ya. Kemudian juga di ekspedisi dan eksplorasi yang tahun lalu itu juga 181 perguruan tinggi, kemudian ada 17 PKR, ada hari layar itu ada 6 perguruan tinggi, untuk pengujian produk inovasi kesehatan juga 1 perguruan tinggi. Jadi kami bersyukur ya, maksudnya perguruan tinggi juga sudah terlibat aktif dalam skema-skema kami. Nah, ini adalah persentase kalau dilihat keterlibatan perguruan tinggi sebagai ketua pengusul di skema rimnya Pak Juartono ya. Itu yang paling banyak mungkin ini ya, dari UI 10%, kemudian UGM kalau kita lihat di Unhas itu nilainya di 2,6% dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi ya se-Indonesia. Next. Nah, ini adalah untuk fasilitasi yang lain, misalnya PKR itu ada yang paling banyak ada ITB, UGM, kemudian dari Unpad. Kemudian untuk ekspedisi eksplorasi juga paling banyak ada di IPB, kemudian fasilitasi hari layar itu berimbang. Next. Sekarang saya akan menjelaskan untuk masing-masing skema ya. Yang pertama adalah rim kompetisi. Rim kompetisi ini adalah pendanaan yang sebenarnya apapun topiknya itu bisa masuk di rim kompetisi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mau dari bidang pangan, kesehatan, energi, tenaga nuklir, informatika, sosial humaniora, arkeologi, itu bisa masuk asal dia penelitian di laboratorium ya, bukan penelitian di lapangan ya. Kalau di lapangan nanti masuknya ke rim ekspedisi. Untuk pengusulnya itu adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi masyarakat. Ketuanya memang harus berpendidikan S3. Kenapa kami mewajibkan berpendidikan S3? Karena memang kami mendukung program pemerintah yang mempunyai target untuk sekian tahun itu jumlah lulusan S3-nya sekian ribu orang. Kemudian periset maksimal terlibat dalam 2 usulan proposal. Karena kami merasa kalau terlibat dalam banyak proposal pun tidak akan efektif juga ya dalam melakukan pekerjaan di lab, kemudian juga dalam menulis publikasi. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, rekam jejak itu sangat penting di sini. Dan next. Ini adalah gambaran bahwa untuk rim kompetisi ini peminatnya sangat banyak ya. Jadi dalam satu gelombang itu bisa 1.000 proposal. Bahkan yang di rim gelombang 4 itu yang lolos seleksi administrasi itu 1.200-an. Next. Kemudian ini adalah gambaran untuk yang di Sulawesi Selatan ya. Tadi kalau Prof. Nasrul menyampaikan yang di Unhas ada 9 gitu ya. Sebenarnya di universitas yang lain pun sudah mulai ini ya, banyak ya, seperti Universitas Negeri Makassar ada 4, kemudian Universitas Muslim Indonesia ada 2, kemudian Politeknik Negeri Ujung Pandang dan lainnya, itu saya nggak kebaca tulisannya kecil. Untuk proyeknya juga cukup bervariasi, walaupun yang paling banyak itu adalah bidang pangan, kemudian kesehatan, tapi ada juga energi, lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, material, dan sosial humaniora. Jadi kami berharap nanti ke depannya juga
untuk yang bidang-bidang yang mungkin di luar energi, kesehatan, dan pangan juga lebih aktif ya dalam submit proposal ke kami. Next. Kemudian adalah RIM ekspedisi. Jadi kalau RIM ekspedisi ini sangat berbeda ya dengan RIM kompetisi. Jadi kalau RIM kompetisi itu lebih ke pekerjaan di laboratorium, kali ini lebih ke lapangan. Jadi penjelajahan, penyelidikan lapangan untuk memperoleh temuan data, koleksi ilmiah. Baik, ini koleksi ilmiah ini tidak hanya konotasinya untuk keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk sosial budaya, arkeologi itu bisa masuk ke dalam RIM ekspedisi. Dan kami berharap luarannya itu adalah jurnal internasional dan juga koleksi dan atau data ilmiah. Jadi nantinya si koleksi ilmiah ini kalau misalnya sampel mikroorganisme gitu ya, itu nanti diserahkan ke laboratorium pengelolaan koleksi ilmiah di BRIN. Harapannya apa? Harapannya adalah koleksi ilmiah yang kita punya itu tidak hanya dimanfaatkan oleh Bapak Ibu saja, tetapi juga ke depannya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Next. Nah, ini adalah batasannya. Jadi risetnya memang harus riset eksplorasi ya di daerah di kawasan Indonesia. Bisa juga studi lapangan, misalnya sesar gempa atau monitoring. Kemudian, tapi yang jelas bukan riset yang di laboratorium atau misalnya bukan kayak pengujian alat prototipe di lapangan, itu bukan seperti itu. Next. Nah, ini adalah temanya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak terbatas hanya biodiversitas, tetapi bisa juga tentang kesehatan pengelolaan lingkungan, perubahan iklim, sumber daya geologi, kebencanaan geologi, pengungkapan potensi lokal, dan etnologi. Next. Untuk kawasannya juga kami sudah membagi ada di Indonesia Barat, Borneo, Walase, dan Papua. Jadi sudah pasti Bapak Ibu yang di sini bisa submit ke sini ya, karena memang sudah terwadahi juga untuk kawasannya. Next. Ini subtema tulisannya kecil-kecil ya. Jadi tapi ini bisa di Bapak Ibu download sih di pedoman yang ada di website kami. Jadi pada intinya kami juga sudah membuat subtema ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sangat terbuka ya. Jadi misalnya terkait sosial ekonomi juga bisa, terkait kesehatan masyarakat. Tapi balik lagi penjelajahan di lapangan ya, bukan yang apa ya, maksudnya studi dengan data sekunder atau dengan laboratorium. Next. Untuk persyaratan pengusul sih pada intinya adalah sama S3 untuk ketua pengusulnya ya. Kemudian kolaborasi. Kalau kolaborasi ini tentunya kami berharap bisa melibatkan perguruan tinggi lokal ya. Supaya kita juga bisa memajukan perguruan tinggi yang di daerah tempat kita mengeksplor tadi ya, mengeksplor alam tadi. Next. Kemudian adalah skema selanjutnya itu adalah RIM Startup. Next. Jadi kalau RIM Startup ini adalah pendanaan untuk startup. Jadi bukan pendanaan untuk Bapak Ibu periset. Tetapi startup ini adalah tentunya harus berbasis hasil riset. Baik hasil riset dari BRIN atau hasil riset dari masyarakat atau misalnya hasil riset dari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya hasil riset yang dimanfaatkan oleh startup, itu Bapak Ibu bisa startupnya bisa mengajukan di skema ini. Jadi tapi untuk startupnya sendiri kami membatasi izin usahanya itu maksimal berusia 3 tahun dari saat pendaftaran. Nah, apa yang didapat dari skema ini nanti yang setelah ada tahapan seleksi ya, pasti ada administrasi, seleksi substansi, kemudian presentasi. Kemudian kalau lolos nanti akan mendapatkan prainkubasi. Jadi di prainkubasi ini nanti si startup itu akan mendapatkan coaching, mentoring dari Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga UMKM. Nanti ya mungkin maksimal 6 bulan ya. Setelah mendapatkan coaching, mentoring itu, nanti startup akan dinyatakan nih lulus atau enggak. Kalau lulus nanti mereka bisa mengajukan RAB. Nanti baru dicairkan ya anggarannya. Next. Nah, dananya berapa sih? Dananya besar ya, 300 juta rupiah per tahun. Itu cukup ya buat startup mengembangkan produknya ya. Ada 2 tipe tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah startup yang mengembangkan hasil riset dari periset di lingkungan BRIN. Yang tipe 2 adalah startup yang mengembangkan hasil riset dari masyarakat. Jadi perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga riset. Tapi tentunya juga nantinya menggandeng periset BRIN. Next. Nah, ketentuan penggunaan anggaran RIM Startup itu untuk
development produk. Jadi memang kami menyasar ini untuk startup yang early stage ya. Jadi bukan yang apa namanya kelas menengah atau yang apa itu yang unicorn dan lainnya itu ya yang. Tapi untuk yang early stage yang memang masih mengembangkan produk, masih butuh proses produksi dengan skala terbatas ya. Skala terbatas ini misalnya untuk pameran ya, bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian juga untuk pemasaran, perluasan akses pasar, branding produk, perizinan dan sertifikasi produk. Dan nanti juga startup ini juga bisa mendapatkan saldo Elsa Point 20 juta rupiah yang bisa untuk apa namanya memanfaatkan infrastruktur yang ada di BRIN. Next. Ini adalah overview PPBR berdasarkan provinsi ya. Jadi sudah cukup ini juga merata juga. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi juga ada yang dari Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Selatan. Hanya satu nih Sulawesi Selatan. Kemudian Sumatera Barat. Untuk anggarannya kami sudah mengeluarkan sampai 11 miliar ya. Next. Nah ini yang dari Sulawesi Selatan terkait dengan nggak bisa baca sistem pakar apa psikotes industri ya kalau sorry saya nggak bisa baca itu tapi lebih ke sosial humaniora sih seperti itu. Kemudian mereka menggandeng periset BRIN sebagai periset pendampingnya itu dari apa iya sistem pakar psikotes industri menggandeng dari pusat riset sains data dan informasi. Jadi mungkin Bapak Ibu akan lebih, jadi dari sini akan punya ide ya, karena saya tahu tidak hanya terkait sosial humaniora ya, di sini juga ada fakultas kehutanan, ada pertanian, teknologi pertanian, yang saya pikir juga dan fakultas-fakultas lainnya yang mungkin banyak mitra, sudah ada banyak produk riset yang bisa dikerjasamakan dengan startup. Next, berikutnya adalah RIM pengujian produk inovasi kesehatan. Next, jadi kalau Bapak Ibu tahu kadang tuh hasil riset kita itu ini ya apa namanya agak sulit untuk dikomersialisasikan ya. Jadi karena membutuhkan misalnya pengujian dan kadang pengujian itu kan mahal, butuh waktu bertahun-tahun dan juga industri yang misalnya sebenarnya tertarik nih dengan produk riset Bapak Ibu, tetapi industri ini tidak mau menanggung resiko kegagalan dengan dalam melakukan pengujian. Nah, di sini BRIN siap menanggung resiko kegagalan itu. Makanya kami mengeluarkan skema pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi ini untuk pembiayaan uji praklinik dan uji klinik untuk kandidat obat, fitofarmaka, vaksin, dan alat kesehatan. Nanti ke depannya akan ditambah dengan pangan berklaim dan kosmetika. Next. Nah, di sini tapi yang menjadi catatan penting adalah harus mempunyai mitra industri. Karena apa? Karena mitra industri inilah yang nantinya akan mengkomersialisasikan produk riset Bapak Ibu apabila pengujiannya berhasil. Jadi kami nanti akan meminta mereka untuk melakukan legalisasi kemitraan industri dengan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri. Jadi ada 7 syarat yang diwajibkan di sini. Saya nggak usah menjelaskan ya. Next. Kemudian ada RIM pengujian produk inovasi pertanian. Jadi ini mirip ya dengan pengujian produk inovasi kesehatan. Next. Tapi kalau ini lebih khusus bidang pertanian seperti varietas unggul, pakan ternak, pakan ikan, pupuk, pestisida, rumpun atau galur ternak, obat dan vaksin hewan dan juga benih ikan. Jadi di sini juga pembiayaan pengujian ya, di mana nanti biayanya itu akan dibayarkan langsung ke lab uji. Next. Sama di sini juga nanti akan ada legalisasi kemitraan industri bersama ini ya bersama mitra industri. Next. Nah, kemudian skema kami selanjutnya adalah pusat kolaborasi riset. Jadi ini next. Kali ini adalah wadah kolaborasi ya antara perguruan tinggi dengan pusat riset yang ada di BRIN untuk mendapatkan output yang tinggi ya. Dengan topik bidang PKR ini harus spesifik. Jadi spesifik apa yang tidak bisa dilakukan oleh pusat riset BRIN sendirian, harus melibatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, itulah PKR ini dibentuk. Next. Tujuannya tentunya kita untuk mengkolaborasikan, menghasilkan critical mass ya yang ada di riset, ada di pusat riset BRIN, ada di perguruan tinggi, industri, rumah sakit, dan juga tentunya dapat memanfaatkan skema-skema yang ada di kami. Next. Ada 2 tipe di sini. Yang pertama adalah
PKR tipe 1, Pusat Kolaborasi Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu adalah kolaborasi antara pusat riset yang ada di BRIN dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah PKR tipe 1 ditambah dengan keterlibatan industri atau rumah sakit. Next. Untuk outputnya kami meminta, karena ini sebenarnya gabungan champion-championnya ya, champion yang di pusat riset, champion yang di perguruan tinggi. Jadi kami memang meminta outputnya itu tinggi ya. Seperti minimal 5 publikasi di jurnal internasional, kemudian 2 publikasi internasional lainnya, mahasiswa S3 yang terbimbing, produk teknologi, prototipe, kekayaan intelektual, dan juga pendanaan eksternal. Next. Nah, pendanaan di sini, ini pendanaannya pendanaan untuk dukungan manajemen ya, dalam arti untuk kolaborasinya. Jadi bukan untuk pembiayaan risetnya. Masih bisa membeli bahan kimia atau untuk yang mendukung riset, tapi yang general ya. Kalau yang spesifik itu harus diwajibkan mendapatkan pendanaan eksternal. Kemudian bisa untuk biaya perjalanan dinas terkait koordinasi riset, kemudian konsumsi rapat seperti itu. Perguruan tinggi tentunya kami berharap menyediakan laboratorium, ruangan kerja, operasional perkantoran. Jadi kayak kemarin kami kunjungan itu sudah tersedia juga ya lab-lab yang bisa dimanfaatkan oleh PKR Microbakars. Next. Nah, ini adalah sebaran bukan pendaftar, penerima PKR gelombang 1 sampai 3. Jadi sudah ada 17 PKR di sini tersebar ya. Jadi tidak terkonsentrasi juga ya di Pulau Jawa ya. Sudah ada dari Sumatera Utara, dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Next. Ini adalah penerima fasilitasi PKR gelombang 1. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini topiknya betul-betul spesifik ya. Jadi misalnya biosensor, kemudian biofilm, kosmetik, kemudian metabolomik, biomaterial dari kelautan, kemudian terkait biorefinery. Next. Untuk PKR gelombang 2 juga. Next. Teori graf, kemudian perancah biomedis, Teluk Ambon, kemudian terkait dengan nanoselulosa, radiofarmaka, kemudian sebentar saya lupa ini yang berikutnya apa ya, kuantum, kemudian terkait nil limbah, logam timah, dan juga terkait dengan material maju untuk energi. Next. Untuk gelombang 3 itu hanya ada 2, salah satunya ada di Unhas terkait dengan PKR Microbakars, satunya adalah paleolimnologi. Next. Berikutnya adalah fasilitasi hari layar. Jadi kalau hari layar ini fasilitasi untuk memanfaatkan kapal riset yang ada di BRIN, dan juga kedepannya kami juga berharap bisa memanfaatkan kapal riset yang asing ya, yang bermitra dengan BRIN. Jadi di sini mungkin lebih ke riset di laut dalam ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengeksplor laut dalam, melakukan akuisisi data atau koleksi spesimen. Next. Dan kami juga mempunyai skema terkait joint fund ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus seperti e-Asia. Jadi kami menjajaki dengan berbagai funding agensi di luar negeri bagaimana kita bisa mencari dana atau mengkolaborasikan anggaran, mengkolaborasikan skema. Nantinya ada joint call yang bisa dimanfaatkan oleh periset baik di BRIN maupun di luar BRIN. Next. Untuk yang saat ini sedang ada yang dibuka itu adalah SATREP. Jadi ini adalah pendanaan dari Jepang. Jadi untuk bidang environment energy, bioresources, disaster prevention and mitigation, infectious disease control. Jadi kami sedang open call di sini. Next. Silakan kalau saya lupa linknya, mungkin saya lupa belum masukin ke sini ya. Pada intinya sih sekarang kami lagi penerimaan proposal, nanti proposalnya dikirim ke email kami, kemudian nanti kami akan mereview penilaian dan juga memplenokan bersama Bappenas dan Kemendikbudristek. Kemudian untuk kami kirimkan ke Bappenas untuk kemudian diajukan ke pemerintah Jepang. Next, dan ini adalah syaratnya. Jadi periset bernaung di bawah BRIN atau perguruan tinggi, ketuanya harus bergelar S3, memiliki rekam jejak penelitian yang sesuai dengan usulan proposal, dan yang wajib adalah memiliki mitra lembaga litbang di Jepang. Jadi bisa MOU, bisa korespondensi email ya pembuktiannya. Next. Nah itu tautan untuk pedoman dan application form-nya ada di link itu, ada di barcode itu.
Ini masih dibuka sampai 18 Agustus, jadi Jumat ini ya, pukul 3 sore. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah punya mitra dengan Jepang, sudah berkorespondensi, silahkan mengajukan ke ini. Ini pembiayaannya bisa untuk ini ya, belanja modal ya, belanja modal, kemudian capacity building dan lainnya. Next. Ini adalah mungkin sedikit terkait dengan indikator penilaian proposal. Jadi sebenarnya proposal itu dinilai apanya sih? Yang pertama ada, tapi ini depend on ini ya, depend on masing-masing skema. Jadi kalau ini adalah skema untuk yang rim kompetisi, itu lebih ke rekam jejak, kemudian nilai strategis, targetnya seperti apa, kemudian peta jalannya Bapak Ibu harus jelas, kemudian luarannya publikasi internasional, paten itu jumlahnya berapa dalam 1 tahun dan juga misalnya dalam total tahunnya. Next. Kami sebenarnya untuk seleksi administrasi sudah lumayan merelaksasi ya jika dibandingkan dengan gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi, tapi terkadang masih ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Jadi kayak misalnya di lembar pengesahan itu mengusulkan 3 tahun, tetapi pas di mengupload RAB itu RAB yang diupload hanya RAB 1 tahun. Atau kalau di sini yang contoh kedua itu misalnya dia menggunakan tanda tangan apa namanya, scan ya, bukan tanda tangan basah. Next. Mungkin dari saya itu kita masih ada waktu ya untuk tanya jawab. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan pantun ya. Ke Makassar makan ikan tuna lalu membeli emas. Selamat berkompetisi mencari dana untuk kemajuan Unhas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ajeng dan Prof. Agus. Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka kesempatan untuk diskusi, jawab jika ada hal yang dirasa masih perlu diperjelas kaitannya dengan pendanaan atau kaitannya dengan kebijakan tadi Prof. Agus sampaikan, mungkin bisa didiskusikan. Silakan yang dalam ruangan ini pertama saya ya Pak ini, kemudian Bu Nita. Oke, itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial dan Komunitas Masyarakat. Itu di bawah Kapus Prof. Ali Humedi. Saya kira menarik ketika kita berbicara masalah pendanaan di BRIN. Padahal justru inilah menurut rata-rata periset yang persoalkan itu, Pak. Yang pertama, tentang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sekarang memang kelihatannya memang seperti apa yang dipaparkan Bapak tadi di atas ini berjalan mulus. Padahal selama ini sharing antara lembaga LPPM UNAS saja dengan periset yang ada di Makassar itu hampir tidak kelihatan. Umumnya periset-periset yang ada di CS Makassar termasuk saya itu ketika mau mengkolaborasi dengan perguruan tinggi kita mencari berdasarkan pertemanan. Belum ada ikatan semacam semacam perjanjian yang kami ketahui sehingga umumnya yang dicari itu teman minimal saya pernah kuliah di UNAS atau dosen-dosen UNAS yang sering kami pakai atau teman jalan atau gimana lah sehingga tidak ada ikatan. Sehingga baru-baru saya terjadi ketika melakukan kerjasama, UNAS juga dianggap mitra. Padahal menurut saya bukan mitra kalau dia perguruan tinggi, justru dia berkolaborasi. Kalau mitra itu semacam perusahaan-perusahaan yang menyiapkan dana. Sehingga ketika saya melakukan riset, itu dananya turun, saya melakukan kegiatan, itu dimintai oleh periset dari Jakarta, mana kontribusi dari perguruan tinggi. Walaupun itu sifatnya yang dia tuntut itu kain untuk barang, tetapi menurut saya ketika kita berbicara dekat, jujur saya baru pakai dari ilmu budaya, itu dia mengatakan karena kain yang
dibutuhkan itu dalam kegiatan riset saya sekitar 20 juta. Nah itu dia minta dijadikan barang termasuk mobil. UNAS bilang begini, UNAS saya atas namakan UNAS, UNAS bilang begini, cuma satu dosen saya kita pakai, justru kok dananya luar biasa besar. Bapak minta dari BRIN minta 20 juta. Padahal dana yang riset yang saya pakai dari perguruan tinggi itu cuma satu orang dosennya UNAS, dosennya ilmu budaya. Padahal saya disuruh cari 20 juta untuk menutupi biaya transportasi, termasuk ATK. Mungkin persoalan ini muncul karena memang belum ada ikatan yang sifatnya tertulis yang periset tahu di BRIN terhadap LPMP UNAS. Jadi kita artinya berjalan dengan liar menurut saya. Ini mungkin perlu menjadi perhatian. Kalau kita mau kolaborasi dengan perguruan tinggi harusnya BRIN itu atas nama BRIN sosialisasi ke tiap perguruan tinggi sehingga kita ini dianggap sama lah, selevel dengan perguruan tinggi. Yang kedua, ketika ada riset yang dilakukan perguruan tinggi itu hampir kita tidak pernah dibutuhkan. Apakah karena BRIN itu tidak dikenal atau bagaimana? Padahal menurut saya sama, menurut saya tidak ada perbedaan. Tujuannya sama-sama menghasilkan output yang jurnal atau apa. Harusnya itu kalau UNAS juga mau bikin penelitian, memasukkan judul kemana-kemana, harusnya ada melibatkan orang-orang BRIN yang secara tidak langsung itu dia tahu bahwa saya butuh orang penelitian terkait pertanian. Saya bisa cari orang-orang pertanian. Kebutuhan orang budaya cari orang-orang budaya sehingga dia juga butuhkan kita juga saling membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah pendanaan. Ini masalah pendanaan yang saya juga tidak mengerti. Memang ada aturan yang mengatakan bahwa ini saya baru alami kemarin baru pulang dari Kajang penelitian tentang ketahanan pangan. Itu ada hari kelima. Di hari pertama dan hari kelima itu uang harian itu full sesuai berdasarkan lokasi penelitian. Nah sekarang saya udah 30 tahun menjadi periset, tidak pernah saya mengalami bahwa hari kelima itu dikurangi. Itu menjadi 70%. Itu terjadi kemarin, saya hadapi kemarin. Nah apakah memang ini ada atau menurut di RAB itu kan RAB kan tidak ada. Apakah ini BRIN buat aturan baru atau gimana? Saya enggak tahu. Yang kedua, saya di KSDK. Ini kan ada kecemburuan kita sesama antara apa namanya Bu? Antara PR di CS itu ada selalu mengatakan begini, saya harus hadir di setiap CWS 2 kali seminggu. Nah, ini mungkin keluar dari, tapi menurut saya tersangkut dengan keuangan ini. Padahal PR lain itu tidak. Saya biar absen di rumah terus tidak masalah. Tetapi di PR saya harus hadir 2 kali seminggu. Bahkan 2 kali setahun saya harus absen di CS Pusat, di Gatsu. Ini persoalan, artinya selalu jadi perbincangan ini. Mungkin yang lain tidak mau cerita, tapi saya orangnya mungkin bagaimana, saya ceritakan. Saya kira itu saja Pak. Sekian, mudah-mudahan semua ada solusinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita dari FIKP Unhas. Saya ingin menanyakan kejelasan tentang misalnya saya memasukkan proposal di Deep Sea Ocean Explore dan sudah lolos ke tahap substansi dan mempresentasikan rencana proposalnya. Tapi sampai saat ini tidak jelas sampai di mana nasibnya bagaimana, apakah mau dilanjut itu kegiatan atau bagaimana. Jadi mungkin sebagai saran saja Bu, kalau misalnya memang proposalnya sudah apakah lolos substansi, sudah dipresentasikan, mungkin dikabarilah yang memasukkan proposal. Misalnya programnya akan dilaksanakan sekitar bulan ini tahun depan. Kalau misalnya sudah pembahasan proposal, apakah memang dari hasil pembahasan tersebut ada seleksi lagi atau bagaimana, itu bagusnya dikabari Bu. Karena terus terang saya menunggu ini kemarin presentasi proposal, ini bagaimana nasibnya, karena sampai sekarang
di status di status proposal saya di akunnya BRIN juga statusnya masih kosong. Seleksi substansinya itu masih kosong, padahal sudah ada pemaparan gitu, sudah substansinya sudah dipaparkan, sudah dipresentasikan di reviewer, di depan reviewer begitu. Jadi mungkin ada bagusnya itu BRIN mengabari begitu bagaimana nasib proposal yang kami masukkan kalau sudah sampai lolos seleksi substansi gitu ya. Jangan sampai menunggu-menunggu berharap-berharap tapi ternyata harapannya palsu begitu. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu masih berhubungan dengan proposal. Saya juga sudah masukkan proposal di RIM ekspedisi yang batch yang kemarin yang terakhir tanggal berapa itu, tanggal 22 Juni kalau tidak salah. Dan di website itu dikatakan bahwa hasil seleksi itu ada 4 Agustus sampai 14 Agustus ya. Kan biasanya kalau peneliti itu selalu mencek ya sampai di mana ininya. Dan ya itu tadi seperti yang proposal yang pertama statusnya kosong begitu ya. Jadi mungkin ada bagusnya dikabari lah mau diterima atau mau tidak. Dikabari itu peneliti yang memasukkan proposal, jangan berharap ternyata harapannya kosong gitu ya. Jadi mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Nita, nggak enak digantung ya. Baik, ini 2 aja dulu. Di Zoom ada beberapa yang ingin bertanya, tapi nanti saya takutnya terlewatkan kalau sudah terlalu banyak. Monggo Bu Ajeng atau Baik, Pak Agus. saya jawab ke Bu Nita dulu ya Pak, nanti Bapak dijawab langsung oleh Pak Deputi ya. Baik, makasih Bu, selamat ya terima kasih sudah submit ke skema-skema kami. Yang pertama untuk Ocean X, memang Ocean X ini kan kami bekerja sama dengan ini ya, dengan mitra luar negeri Bu, dan juga dengan Kemenko Marves. Jadi memang kemarin kami sudah sampai di tahapan presentasi. Jadi dari yang ada 3 leg ya, dari 3 leg itu yang sudah sudah kami laporkan ke pihak Ocean X. Waktu itu sudah ada tim yang berkunjung ke sana, ke Norway, kemudian melaporkan terkait ini, dan minggu kemarin kami baru meeting. Jadi seperti apa langkah selanjutnya. Jadi kami akan insya Allah kami akan mengeluarkan seperti shortlist ya, shortlist, tapi memang keputusan akhir itu ada di Ocean X Bu. Jadi nanti akan dibentuk working group. Jadi working group ini tergantung jenis risetnya ya. Sepertinya bukan tergantung jenis leg, tapi jenis riset untuk identifikasi kebutuhan alat, untuk identifikasi risetnya seperti apa. Nanti baru nanti kami keluarkan SK kalau sudah final dari hasil dengan Ocean X. Seperti itu Bu. Memang karena rapatnya baru minggu kemarin dan minggu ini saya ada di sini. Nanti kemarin sih kami sudah membuat draft draft shortlistnya. Jadi nanti secepatnya akan kami undang untuk pertemuan bersama dengan tim Ocean X-nya juga, kemudian untuk membagi working group-nya itu. Seperti itu harapannya sih akan berjalan lancar ya, apalagi ini juga terkait dengan clearance etik juga sih. Untuk berlayarnya sendiri kan masih tahun depan ya Bu ya, seperti itu. Itu untuk Ocean X. Kemudian untuk RIM ekspedisi baru kemarin kami memang menutup seleksi substansi Bu. Baru tadi pagi saya juga minta ke tim saya untuk yang RIM ekspedisi untuk mengidentifikasi ada berapa proposal yang belum ternilai. Jadi soalnya tadi pagi subuh itu ada reviewer yang bilang, aduh Bu saya belum sempat menilai proposal tapi kok sudah ditutup. Jadi ada kalanya itu kadang seperti itu juga, kami sudah menugaskan reviewernya juga belum bisa mengerjakan sesuai dengan batas waktu yang kami minta, seperti itu. Jadi hari ini kami akan identifikasi dulu sudah semua ternilai atau belum. Pasti kalau 100% belum sih, soalnya sudah ada yang curhat kan. Jadi sepertinya kami akan membuka lagi untuk penilaian akan sampai dengan Jumat. Jadi nanti baru minggu depan mungkin kami rekap untuk ininya rekap untuk
tadi penilaian seleksi substansi, baru setelah itu kami akan mengundang inspektorat untuk mereview RAB-nya. Seperti itu tahapannya. Jadi ya seperti itu sih Bu. Nanti mungkin bisa di ini. Kasih Bu. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Samsul Bahri dari PRKS DKI ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Mungkin ini hal-hal yang secara umum menjadi kebijakan di BRIN yang mungkin perlu disosialisasikan secara lengkap kepada Bapak Ibu semua, terutama ini yang ada di kawasan CWS Makassar ya. Yang pertama terkait dengan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, terutama Bapak Ibu sekalian yang ada di CWS yang secara umum tidak ada fasilitas risetnya ya, tidak ada lab, tidak ada peralatan-peralatan untuk pengujian di tempatnya, sehingga memerlukan banyak partner untuk bisa melakukan risetnya kalau tidak datang ke lab yang ada di Cibinong, Serpong atau Bandung ya, sehingga perlu banyak tadi saya diskusi dengan Prof. Nasrum juga, mungkin ada kalanya nanti kita perlu pertemukan dalam suatu acara para periset CWS Makassar dengan dosen-dosen di Unhas untuk matchmaking. Karena sebenarnya kolaborasi riset itu native-nya itu bottom up ya. Jarang kita misalnya mendatangani PKS dengan Unhas, kemudian kita menunjuk siapa dengan siapa untuk melakukan kolaborasi riset, itu rata-rata nggak jalan. Yang lebih jalan itu kalau pertemanan tadi Pak, pertemanan satu dengan lainnya, sehingga dia akan ini apa namanya kegiatannya itu akan alami gitu ya. Tentu memang lebih bagus ada MOU atau PKS yang memperkuat justifikasi termasuk ruang lingkup dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi apabila pertemanan tersebut tidak mewajibkan ada PKS, silakan go ahead. Tetapi kalau pertemanan tersebut rasa-rasanya akan lebih bagus kalau ada PKS dan MOU-nya, ya tentu nanti dari PRKS DKI bisa membuatkan MOU. Tadi saya cek ke bagian Biro Kerjasama dan Hukum, Biro Hukum dan Kerjasama di BRIN. Menurut informasi sudah ada MOU-nya ya antara Unhas dengan BRIN. Tetapi PKS-nya untuk topik-topik tertentu itu bisa diinisiasi dari PRKS DKI kalau memang diperlukan, rasanya diperlukan PKS untuk menetapkan ruang lingkup kerjasamanya apa, kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak apa, itu boleh. Silakan di level yang level pusat atau level yang lebih teknis untuk membuat PKS-nya. Ya. Tapi yang penting masing-masing harus kenal dulu siapa partner saya yang akan melakukan riset bersama. Tentu kalau di CWS Makassar ini tidak harus dengan Unhas juga ya. Kalau punya teman dengan Universitas Muslim Indonesia misalnya, atau kampus lain silahkan juga. Atau dengan mitra lembaga riset swasta, itu boleh juga ya, silahkan dieksplor kemungkinan-kemungkinan seperti itu, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan riset sesuai dengan topik yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai uang harian untuk perjalanan dinas yang nominalnya itu lebih kecil dibandingkan SBM Kementerian Keuangan. Memang di BRIN itu diberlakukan yang disebut dengan standar biaya masukan BRIN, SBM BRIN namanya. Ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk periset BRIN, tetapi berlaku untuk seluruh periset yang menggunakan anggaran yang dikelola oleh BRIN. Jadi kalau Ibu sekalian punya kegiatan RIM, peneliti Unhas, maka wajib menggunakan standar yang sudah ditetapkan di SBM BRIN. Dan ini berlaku untuk semua SBM BRIN ini, termasuk itu tadi ya, perjalanan yang lebih dari 5 hari, lebih dari 14 hari, perjalanan ke luar negeri juga demikian, ada SBM-nya yang rata-rata lebih kecil dibandingkan SBM Kementerian Keuangan. Saat ini kita juga sedang membuat SBM khusus, terutama untuk teman-teman arkeologi nih ya.
yang biasanya melakukan ekskavasi itu berhari-hari, berbulan-bulan di lokasi. Ya. Nanti akan dibuatkan SBM tersendiri yang mengakomodir kegiatan di lapangan yang waktunya biasanya panjang. Ya. Dan lokasinya jauh dari kantor yang biasa dilakukan aktivitas oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk kehadiran di CWS, Bapak Ibu sekalian ya. Memang ini keunikan di BRIN, Bapak Ibu sekalian diberi hak untuk bekerja dari mana saja. Boleh di rumah, ini tinggal absen dari HP ya, bisa dari rumah, tapi tidak boleh dari luar negeri ya. Kemarin terjadi temuan ada beberapa sivitas yang absen dari luar negeri. Ada dari Singapura ya, mungkin berlibur atau gimana ya. Absen mentang-mentang pakai HP ya, absennya dari Singapura. Padahal kalau ke luar negeri pasti harus ada surat tugas dari pimpinan dan ada surat dari Seknek ya. Nah itu menjadi catatan tersendiri ketika Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan work from anywhere. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bekerja dari rumah, dari kafe, di Unhas juga boleh ya, nggak harus balik ke kantor dulu, kemudian ke Unhas, pulangnya balik kantor dulu, nggak seperti itu, semuanya bisa dari mana saja. Tetapi masing-masing kepala pusat diberi kewenangan untuk mengatur lingkup kerja dari sivitasnya masing-masing. Seperti misalnya pusat riset kimia misalnya, dia tidak akan bisa menghasilkan produk riset apabila dia bekerja dari rumah sepanjang tahun gitu ya. Dia nggak akan bisa. Nggak mungkin dia melakukan reaksi di dapurnya gitu ya. Itu sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga para kapusnya diberi kewenangan untuk mengatur dengan memperhatikan kondisi dari anak buahnya masing-masing. Tentu meskipun di pusat riset kimia katakanlah ya, itu diwajibkan WFO 100%, 5 hari. Tetapi ada orang-orang yang diberi dispensasi, ya, diberi dispensasi misalnya karena dia usianya sudah 65, kemudian dia geraknya juga nggak optimal kalau di kantor gitu ya. Dia diberi kewenangan misalnya lebih sedikit dengan yang lainnya. Itu Bapak silakan berkomunikasi dengan kapusnya untuk mengatur dispensasi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa kesulitan dengan keharusan, misalnya tadi ya harus ke Jakarta setahun 2 kali, Bapak merasa keberatannya seperti apa ya. Kalau memang dirasa berat oleh Bapak Ibu sekalian, itu silahkan dikomunikasikan dengan para kapusnya atau kepala OR-nya masing-masing supaya bisa menjawab ya ini apa yang Bapak rasakan. Tapi secara umum di BRIN sendiri ini boleh bekerja dari mana saja, tetapi para kapusnya itu boleh mengatur untuk menunjang ini ya produktivitas riset dari anak buahnya, dan para kapus ini diwajibkan untuk mengontrol itu, karena tanpa dia mengontrol dia akan kesulitan untuk meyakinkan diri bahwa para sivitasnya itu bisa bekerja dengan baik dan benar. Apalagi kan jangkauannya jauh ya, Pak kapusnya di Jakarta, anak buahnya di seluruh Indonesia kan. Dia pasti akan sulit melihat satu persatu. Paling dia hanya melihat absensinya melalui intra. Oh ini Bapak ini sedang absen di Makassar. Tiba-tiba berapa hari berikutnya absennya di Wakatobi. Oh sedang berlibur di Wakatobi misalnya. Atau di mana ya. Yang penting ada komunikasi dengan para kapusnya, saya yakin tidak akan jadi masalah di kemudian hari. Saya kira itu dari saya, makasih. Baik, makasih Prof. Mungkin saya memberi kesempatan yang di Zoom. Ada Pak Rais, silakan Prof. Ya, terima kasih Prof. Nas, Prof. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama adalah
pimpinan LP2M, Prof. Nasrum sebagai ketua LP2M, dan Pak Suharman sebagai sekretaris LP2M, yang insya Allah sebentar lagi jadi profesor juga. Amin. Kemudian Pak Deputi Prof. Agus dan Ibu Direktur ya pendanaan Bu Dr. Ajeng. Salam kenal Pak, saya Muhammad Ivan Asis, salah seorang guru besar di Fakultas MIPA, tepatnya di Prodi Matematika saya Pak, Prof. Agus. Kemudian sekian lama sesuai dengan bidang saya alhamdulillah cukup aktif publikasi ya. Tahun lalu itu setelah saya lihat laman Scopus, profil Scopus saya, tahun lalu itu ada sempat publish 10 publikasi, 10 dokumen, 10 paper terindeks Scopus, dan saya kira sebagian terindeks WOS juga. Dan tahun ini setelah saya hitung-hitung kemungkinan besar akan bertambah lebih, dan ini saya laporkan kepada Prof. Nasrum, insya Allah barangkali bisa sampai 14 minimal itu, saya kira 14 dokumen bisa masuk, dan itu ya sebagian besar masuk ke dalam jurnal-jurnal yang kuartil 1 atau 2 gitu. Jadi ini Prof. Agus, saya baru mengenal BRIN juga Pak, dan sekian lama itu saya meneliti di Dikti Pak ya, dia dari skim-skim yang ditawarkan oleh Dikti, termasuk salah satunya itu saya pernah mendapatkan apa yang dinamakan sebagai skim World Class Research ya dari Dikti. Itu 2 tahun lamanya saya itu semacam semacam skim yang ditugaskan begitu ya, penugasan dari Dikti kepada beberapa peneliti yang ada di seluruh Indonesia, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan saya salah satunya yang ada dari 6 orang peneliti yang ada di Unhas Pak, Prof. Agus itu. Kalau saya tidak salah 6 atau 5 gitu. Jadi ya itu saya laksanakan alhamdulillah, dan saya selalu menepati janji penelitian saya, publikasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah dari tahun ke tahun publikasi saya lumayan bagus lah ya. Saya senang sekali dengar tadi bahwa ada salah satu kriteria penilaian proposal, yaitu yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ajeng tadi, ya, bahwa yang diperhatikan juga adalah salah satunya adalah track record dari ketua penelitinya. Dan satu saja pertanyaan saya belum terlalu banyak mengenal mengenai BRIN. Pertanyaan saya hanya satu, bahwa apakah ada slot untuk penelitian dasar ya? Saya kan ya penelitian saya itu tergolong ke dalam penelitian dasar yang publikasi luarannya selalu dalam bentuk publikasi di jurnal bereputasi internasional gitu. Apakah itu ada dari BRIN yang disiapkan untuk itu, dan apa syaratnya seperti itu. Nah, selain pertanyaan saya, komentar saya selanjutnya adalah bahwa saya ini merasa dihakimi dihukum barangkali ya, karena nggak tahu ya, tapi mungkin termasuk gara-gara minimnya anggaran dari Dikti sampai sedikit sekali peneliti yang bisa lolos
proposal penelitiannya ke Dikti. Selain tapi kita juga kadang-kadang merasa kayaknya ini kita dihukum, tapi apa salah kita ya? Karena tahun-tahun lalu semua kewajiban kita penuhi semuanya, ya. Malah lebih dari jumlah skim yang kami disetujui untuk dilaksanakan penelitiannya, luarannya malah lebih dari itu. Jadi kami tidak merasa bersalah, tetapi seakan-akan gitu, ini ada apa ini, kenapa kita yang aktif, dan itu berpengaruh secara psikologis kepada diri kita sebagai peneliti, penulis, ya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Jadi saya begitu Pak modelnya. Jadi saya meneliti, kemudian saya nulis, tapi ilmu dasar Pak, dasar. Sebenarnya bidang penelitian saya itu ada kaitannya dengan material sains Pak, ada material baru. Ya, cuma industrinya di Indonesia itu sangat langka sekali. Ya, ada yang namanya material yang disusun sedemikian rupa sehingga ringan, kuat, ya gitu. Functionally graded materials, di situ bidang kajian saya. Cuma di Indonesia ini, kalau di Jepang dan di mana-mana itu sudah dalam tahap fabrikasi, malah sudah diproduksi, ya. Tapi di Indonesia enggak tahu itu. Makanya waktu baca-baca dengar-dengar BRIN itu menawarkan ini, yang kerjasamanya dengan dunia usaha dan dunia industri, saya langsung stuck di situ, enggak tahu mau bagaimana, karena industri Indonesia kan tidak tahu di mana itu industri material seperti itu. Jadi saya kembali ke pertanyaan saya, Ibu Ajeng dan Prof. Agus Tabe, ada enggak slot untuk penelitian dasar? Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Ivan. Selanjutnya Bu Irma ya. Iya, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Sekretaris LPPM. Juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus dan Ibu Dr. Ajeng. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan terkait dengan skema SATREP. Pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk kolaborasi daripada skema SATREP ini? Maksudnya itu apakah melibatkan juga SDM BRIN dan bisa berkolaborasi dengan beberapa universitas. Terus selanjutnya pertanyaan kedua yaitu saya dengar-dengar kabar terkait yang SATREP, bahwa SATREP ini hanya bisa satu negara Asia Tenggara per termin. Jadi mohon konfirmasi dari Pak Agus dan Ibu Ajeng. Dan sebagai informasi juga mungkin bahwa sebenarnya Unhas juga melalui beberapa skema penelitiannya sudah sering melibatkan SDM BRIN, ya, salah satunya lewat skema internal Unhas itu kami sudah beberapa kali melibatkan teman-teman di BRIN, Pak. Mungkin bisa juga menjadi catatan buat BRIN, dan bahkan di Kedai Reka kemarin, tahun kemarin juga kami melibatkan insan BRIN. Ya, pertanyaan saya cukup dua itu.
Pak Agus dan Bu Ajeng. Ya, terima kasih. Baik, makasih Bu Irma. Selanjutnya saya persilakan. Mau Bu Ajeng dulu barangkali. Baik, terima kasih untuk Prof. Ivan Aziz. Jadi untuk penelitian dasar itu bisa mengikuti RIM kompetisi, Pak. Yang tadi saya jelaskan di awal ya, itu kami ada skema RIM kompetisi. Jadi itu terbuka bagi seluruh topik dan biasanya memang itu lebih ke riset dasar sih Pak. Dan jadi kalau misalnya bidang matematika seperti Bapak ya, targetnya cukup jurnal internasional dan juga mungkin kalau ada kekayaan intelektual juga bisa didaftarkan. Seperti itu Pak. Monggo Pak. Nanti mungkin kalau gelombang 5 buka di bulan Oktober November mungkin ya. Ya Pak Ju ya. Ya, di sekitar Oktober seperti itu Pak. Monggo nanti jangan ini ya Pak ya, jangan apa namanya dadakan Pak. Jadi banyak sekali periset itu yang submit itu pas di hari H gitu. Jadi bikin website kami down, bikin kami juga nggak tidur. Bapak juga pasti Bapak Ibu juga nggak tidur juga. Apalagi kalau di kami itu sistem kami itu anggota periset harus menyetujui semua ini proposal Bapak. Jadi kalau Bapak nggak ada salah satu anggota yang nggak setuju itu nanti Bapak nggak bisa klik submit. Nah itu mohon diperhatikan kalau apa namanya kalau mepet-mepet takutnya anggota Bapak Ibu kan lagi mungkin nggak lagi di depan laptop ya, jadi agak kesulitan seperti itu. Untuk pertanyaan Bu Irma, untuk skema Satrep itu bentuk kolaborasinya sebenarnya yang penting yang kami utamakan itu adalah kolaborasi tim ibu dengan tim Jepang ya. Kalau masalah melibatkan riset BRIN atau tidak itu tidak ada dalam ini kami Bu, persyaratan juga apakah harus beberapa universitas itu juga tidak ada dalam persyaratan seperti itu. Untuk negara itu kalau saya lihat sebenarnya ada juga Bu dari negara lain yang bisa mendapatkan juga. Mungkin Pak Deputi akan menambahkan. Ya, yang pertama selamat Prof. Ivan Aziz ya dengan anggaran seminim itu bisa menghasilkan publikasi yang luar biasa. Saya kira itu bisa menjadi role model bagi para periset kami yang bekerja sama dengan Prof. Aziz untuk bisa menghasilkan riset yang produktif. Silakan tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa skema RIM kompetisi ini terbuka untuk semua jenis riset dari yang masih TRL 1 sampai TRL mendekati 9 itu boleh diajukan di RIM kompetisi. Ini RIM yang paling palu gada lah ya, semuanya boleh dimasukkan di situ. Kecuali yang risetnya di lapangan ya, karena sudah ada RIM ekspedisi, itu tidak boleh dimasukkan di RIM kompetisi. Kemudian pertanyaan Bu Irma tentang Satrep ya. Memang tadi disebutkan oleh Bu Ajeng tidak ada kewajiban melibatkan mitra BRIN atau universitas lain. Tapi saya perhatikan di list pemenang Satrep itu kebanyakan semakin banyak kolaboratornya itu semakin nilai bagus proposal tersebut ya. Termasuk kolaborator dari negara lain. Ini saya di BRIN ada satu riset topiknya tentang obat penyakit infeksi dari obat tradisional itu melibatkan 3 negara, jadi Jepang, Indonesia, dan Malaysia. Masing-masing punya tugas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan bersama Satrep ini. Demikian juga dengan kampus-kampus lain ya, semakin banyak partnernya maka ada kemungkinan nanti dinilai bagus oleh reviewer. Tugas kami di BRIN adalah mereview proposal yang masuk untuk menyampaikan 12 kandidat ya, 12 kandidat dari Indonesia dikirim ke Jepang. Nanti dari 12 kandidat tersebut Jepang akan memilih biasanya setahun itu 2 atau 3 proyek yang akan dibiayai selama 5 tahun.
Sudah terkumpul berapa proposal? Belum tahu ya. Ini masih dibuka paling akhir tanggal Jumat ini ya. Jumat tanggal 18 ya, tanggal 18 jam 15 ya. Ini hari kecepit Bapak Ibu sekalian, tanggal 18, tanggal 17 kan libur, nanti tanggal 17 diselesaikan semua proposalnya. Kalau bisa jangan mepet-mepet tanggal 18 ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mensubmit proposalnya sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Agus. Saya masih ada waktu, saya buka satu sesi lagi. Dari Zoom ada satu lagi. Silakan Bu Eni. Terima kasih, mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas ya Pak. Ya, silakan. Ya, salam hormat untuk Ketua LP2M dan Sekretaris LP2M, Pak Suha dan Prof. Nasrum. Juga untuk Pak Deputi, Prof. Agus, dan Bu Dr. Ajeng, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Ini saya langsung saja, Bu. Tadi saya mendengarkan ada penelitian yang berbasis riset itu diharapkan kerjasama dengan industri. Nah, bagaimana dengan goal penelitian-penelitian yang berupa bukan produk tetapi berupa Center of Excellence, misalnya sekarang saya studi mengenai terapi drug monitoring, jadi rencananya kalau bisa itu kita di kawasan Indonesia Timur punya pusat monitoring terapi obat, karena kita kan punya banyak masalah ya, misalnya MDR TB yang butuh personal dosis dan sebagainya, dan kita belum punya fasilitas khusus untuk hal tersebut. Nah, apakah penelitian-penelitian yang mendukung bukan kerjasama dengan industri tersebut juga bisa difasilitasi melalui skema pendanaan BRIN ini, dan apakah kalau Center of Excellence itu bisa masuk dikategorikan sebagai startup? Ini mungkin karena saya punya informasi yang masih sangat basic, sangat kurang, tapi mohon informasinya kalau memang ada pertimbangan seperti itu. Mungkin itu saja Bu, kalau tadi Bu Ajeng menutup dengan pantun, izinkan saya juga menutup dengan pantun. Datang ke Makassar, karena Makassar selalu di hati, emas Makassar juga selalu asli, riset jalani sepenuh potensi agar manfaatnya untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Masih sempat buat pantun di sekolah, di sela-sela sekolahnya. Masih ada Bapak Ibu di ruangan ini yang hadir di ruangan ini yang ingin menyampaikan, ya mungkin ada masalah atau ada apa? Oke, kalau enggak silakan Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas diberikan kesempatan. Nama saya Abdul Ghafur dari PR Perikanan, Pusat Riset Perikanan. Ada sedikit persoalan sedikit Bu. Mungkin yang saya mau tanya ini, saya dapat pendanaan dari perusahaan mitra. Saya sudah berkonsultasi dengan direkturnya bahwa ada rencana pendanaan itu di atas 300 juta. Jadi yang jadi persoalannya ini, apakah dana itu kita bikin proposalnya dari kita atau diajukan ke Posyanteknya yang di Jakarta, atau bagaimana itu nantinya Pak? Atau apakah kita cuma dia maunya itu dari mitra perusahaan itu bahwa dia yang mendanai saja, bahwa kita ini sebagai di BRIN itu yang mengajukan proposal itu sebagai kayak tenaga ahli saja. Apakah kita itu SK-nya tetap diminta di BRIN atau bagaimana nanti? Ya, makasih. Baik, makasih Pak. Satu lagi Pak, mungkin Silakan. mengenai kan kalau di BRIN itu jurnalnya kan kita permandiri. Ya, apakah bisa diganti dengan itu kalau umpama jurnal itu anggarannya? Makasih.
Kalau Pak beli kan. Siapa tahu mau juragan. Silakan Prof. Agus atau Mbak Ajeng yang Saya jawab yang di Zoom ya. Kalau yang riset ini ya Pak Deputi lebih nih. Sebentar. Baik, terima kasih Bu. Tadi jadi memang ada tipikal ini ya, riset itu ada yang memang ujungnya sepertinya bukan produk yang nantinya bisa dikomersialisasikan oleh industri. Jadi kalau tadi Bu misalnya terapi dengan monitoring, kalau tujuannya Center of Excellence, Ibu bisa membentuk pusat kolaborasi riset ya. Nanti mungkin kerjasamanya dengan pusat riset yang di BRIN yang terkait dengan kesehatan, pusat riset terkait data science atau apapun seperti itu. Nah, kemudian tapi juga kalau di RIM kompetisi juga bisa Bu, kalau untuk risetnya sendiri ya, karena kalau pusat kolaborasi riset itu kan lebih ke dukungan manajemen ya untuk kolaborasinya. Tapi kalau untuk pendanaan risetnya sendiri silakan mengajukan di RIM kompetisi. Tapi kembali lagi tadi syarat di RIM kompetisi itu pengusulnya harus S3. Tadi Bapak menyampaikan lagi sekolah ya. Itu jadi harus S3. Begitu juga kalau PKR juga ketua pengusulnya harus S3. Kemudian kalau memang Ibu merasa riset ini ada ada startup yang bisa mengerjakan, silakan saja karena memang banyak startup juga yang terkait sosial humaniora, IoT itu juga banyak sekali di gelombang ketiga kemarin. Jadi kalau memang ini bisa dikaitkan dengan hal seperti itu dan ada startup yang bisa mengerjakan, silakan saja didiskusikan, dikerjasamakan. Nanti startupnya itu yang mengajukan ke pendanaan RIM PPBR atau startup. Seperti itu, Bu. Iya, pengusulnya dari startupnya itu. Kalau ini tidak ada syarat pendamping perisetnya itu harus S3. Bu. Tapi nanti harus ada pendamping juga. Jadi kalau misalnya Ibu sebagai inventor ya, tetap nanti menggandeng periset dari BRIN. Nanti kalau memang membutuhkan nanti bisa ini WA saya aja, nanti saya coba carikan Bu periset yang terkait dengan terapi drug monitoring ya. Seperti itu Bu. Semoga bisa menjawab. Baik. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Pusat Riset Perikanan ya. Yang terkait dengan kegiatan yang native-nya itu sebagai kalau di Pusyantek itu tenaga ahli ya. Tenaga ahli yang dikelola oleh Pusyantek. Jadi kalau Bapak punya kegiatan seperti itu, maka Bapak harus mutasi ke Pusyantek. Karena di Pusyantek nanti Bapak akan digaji sebagai tenaga ahli ya, dari kegiatan tersebut. Jadi Bapak harus memperkirakan nih, gaji tenaga ahlinya kira-kira lebih tinggi gak daripada tunjangan kinerjanya. Kalau lebih ke tunjangan kinerja, mending kegiatan tersebut ditreatment sebagai kegiatan riset. Sehingga nanti anggarannya ke OR. Jadi RPLOR, tapi nggak dapat gaji, nggak dapat honor dari kegiatan tersebut ya. Ditreatment sebagai kegiatan penelitian. Jadi Bapak harus berhitung tuh tunjangan kerja berapa, kalau dengan tenaga ahli berapa, sehingga nanti kalau Bapak merasa yakin misalnya tenaga ahli gajinya per bulan 50 juta. Saya setahun ini akan mutasi dulu ke Pusyantek untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tahun depan misalnya pekerjaan selesai, Bapak balik lagi ke Pusat Riset Perikanan, boleh melakukan riset lagi gitu ya. Kemudian untuk reward jurnal ya, sementara ini belum ada mekanisme untuk memberikan reward dalam bentuk hard cash uang kepada para periset yang menghasilkan jurnal. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan publikasi yang memenuhi keluaran kerja minimal atau KKM, maka Bapak bisa mendapatkan tunjangan kinerja 100% di tahun berikutnya. Itu
boleh disebut sebagai reward atau tidak ya, tergantung perspektif kita juga ya reward tersebut. Tetapi secara umum karena menghasilkan publikasi itu sudah merupakan tadi ya tusi dari para periset, sama halnya tadi menulis buku misalnya ya, kita belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan bagi periset BRIN ketika menghasilkan buku, karena menulis buku juga merupakan salah satu tusi dari Bapak Ibu sekalian sebagai periset yang sudah mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah. Kira itu. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Agus dan Mbak Ajeng, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas dan Prof. Agus dan Mbak Ajeng masih ada agenda harus mengunjungi beberapa tempat kayaknya di Makassar ini. Saya tidak ingin menyimpulkan Bapak Ibu sekalian, namun ada beberapa hal barangkali bisa menjadi catatan bahwa sebenarnya yang kita diskusikan hari ini, baik yang disampaikan oleh Prof. Agus dan Mbak Ajeng dari BRIN maupun yang disampaikan oleh Prof. Nas sebagai Ketua LPM, itu sebenarnya adalah riset itu membutuhkan kolaborasi yang kuat. Ya, jadi di BRIN ada skema yang disampaikan tadi, di kami pun ya di Unhas juga mungkin yang pada Bapak-bapak Ibu sekalian dari BRIN juga perlu kami sampaikan bahwa di kami juga skema kolaborasi itu adalah skema yang paling banyak diberikan porsi. Karena kenapa? Kami meminta seluruh dosen yang ingin melakukan penelitian dengan skema internal itu harus menggunakan satu mitra dari luar. Mitra itu boleh pemerintah, boleh perguruan tinggi, dan boleh lembaga riset seperti BRIN. Jadi silakan saja Bapak Ibu sekalian dimanfaatkan itu. Dan tahun depan kita akan membuka kembali di awal tahun, dan ya mungkin bulan depan kita boleh proses untuk penentuan skema, dan skema kolaborasi tetap akan kita kedepankan. Dan berdasarkan pengalaman yang ada ya memang ada banyak beberapa teman-teman BRIN itu yang menjadi mitra teman-teman peneliti kita. Kemudian yang kedua di skema dikti, karena kami ada skema internal ya Bapak Ibu sekalian disampaikan tadi, kalau skema eksternal itu misalnya dari Bima itu juga mensyaratkan kolaborasi. Jadi kita juga memanfaatkan beberapa teman-teman dari BRIN untuk kerjasama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian peluang-peluang itu seharusnya bisa ditangkap. Kemudian di skema PTNBH kami punya riset kolaborasi Indonesia juga itu selalu melibatkan teman-teman BRIN. Di skema B itu adalah skema yang memang memungkinkan teman-teman BRIN. Kebetulan saya juga punya riset di skema B, walaupun bukan saya yang ketua, tapi kita melibatkan teman-teman di BRIN juga. Jadi peluang kolaborasi itu terbuka Bapak Ibu sekalian, silakan dimanfaatkan. Dan kita pun secara administratif sudah tidak ada masalah Pak. Tahun 2022 yang lalu kita sudah memperpanjang MOU kita dengan BRIN, dan saya kira tinggal ditindaklanjuti dalam bentuk PKS kalau mau lebih detail. Saya kira itu saya sebagai tambahan Bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih rinci terkait dengan masalah-masalah yang sering hadapi, kecuali satu hal barangkali yang tidak bisa berubah sampai hari ini, bahwa kita peneliti kebiasaannya hanya mensubmit itu ketika menjelang akhir, sehingga kadang-kadang masalah. Dan sistem yang disampaikan Bu Ajeng sebenarnya sama Bu, sistem di kita dengan sistem di dikti, semua yang dilibatkan namanya itu harus menyetujui. Jadi memang ya disarankan jangan mensubmit di akhir-akhir jam tertentu, karena ya itu tadi kondisinya. Kadang ada teman yang tidak berada di tempat, sehingga ya peluang untuk mensubmit itu tidak jadi karena tidak diselesaikan di ininya ya. Itu barangkali Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Agus dan Mbak Ajeng dan seluruh tim dari BRIN yang berkesempatan berkunjung ke Unhas dan ke Makassar selain untuk kegiatan PKR kemarin dan sosialisasi kita hari ini. Semoga kerjasama antara Unhas dan BRIN tetap terus berlanjut dan mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung foto, silakan. Foto di Zoom juga bisa. Susah sekali. Saya di belakang tinggal. Bapak Ibu yang di Zoom lagi di
foto ya di ininya ya. Mohon jangan meninggalkan tempat dulu yang itu. Mohon menggunakan apa? Pakai sisir dulu Pak Profilnya Sarman. masing-masing, kita akan ambil dokumentasi untuk yang di. Salam sama Mbak Ajeng, Pak Suhe. Dari siapa ini? Dari Ibu Dewi. Oh, Bu Dewi. Oh ya, ini Mana Mbak Ajeng? di Ehim. Bu Dewi, buat Mbak Ajeng. Masih ingat? Ehim. Ini. Ya. Tapi kalau bahasa kesimpulan kedua ini ya kelihatannya boleh lah. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan menghitung perang, bagaimana perbedaannya? Kita tangkap berdasarkan 1 bulan. Izin Bapak Ibu yang ada di ruangan untuk maju ke depan sebentar ya, kita foto bersama. Foto kan juga kok dong. Oke. Ya. Siap Pak. Jadi